23 Agustus siang hari. Ya ini gue nggak bikin video OTL seperti pada umumnya. Gue mau spontan aja. Raw cook ya. Gimana caranya gue itu nyari short ya? Biasanya gini kan. Kalau misalkan gue bikin video kan mungkin bingung itu gimana kalau gue nyari ini. Gue tulis aja 4H. Terus kita nyari di 2H. Apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Gue merasa di sini ada gap kecil sih. Cuman kita coba tandain ya guys. Kita make sure di momentum ini momentum takutnya masih bisa take out high yang ini sih guys, jadi ini belum bisa dikonfirmasi 2H nih, momentumnya masih naik, kita dari merah mau ke hijau ya, kita nyari reversal pas lagi hijaunya itu lagi ngepick ya guys, lagi hijaunya itu lagi turun, bukan lagi merah ke arah hijau, jadi ini emang belum bisa kita short, short reversal ya guys. Nah ini kelihatan dia bisa dites dari sini, ini gapnya terlalu besar. Ini menurut gua kalau kita ngelihat di daily ada sesuatu gak sih? Palingan sama ya, gua coba pakai kayak Bitcoin. Dia mau ngisi di gap di sini atau enggak nih? Coba gua tandain di area sini deh. Ya tapi gua mau disclaimer dulu ya guys. Gua tuh udah lama nggak main Ethereum. Kalian bisa ngelihat terakhir gue publish Ethereum Swing itu di sini ke kalian, dan itu pun gue udah nggak pernah entry lagi karena gue nggak pernah dapet retest yang bagus. Nah ini kebetulan ya di sini areanya sama sama Fibonacci ini ya. Kita coba cari long di area sini nanti. Jadi draftnya itu dimulai dari sini ya, untuk HTF-nya guys. Jadi kita tidak tidak kita entry dulu. Kalau misalkan masuk sini, kalau mau entry kita masuk ke 3M. Saranku sih seperti itu. Ini juga shortnya mungkin kita coba dari sini range-nya ya. Kita jadiin biru guys. Biru itu area untuk zona pantau. Kalau gua, kalau merah itu artinya udah mulai di limit. Jadi ini biru bisa menjadi limit anytime ya. Kita akan mulai masuk zona pantau di sini sampai sini. Dan menurut gua ini alangkah baiknya untuk di TPO sih, karena ini masih strukturnya sangat-sangat bullish. Coba kita ke 15 menit, ada sesuatu gak di sini? Ya ini sebenarnya udah beres sih guys. Udah beres sih guys kalau kita ke 15 menit ya. Di sini tuh menurut gue ini udah beres. Sebenarnya sama kayak BTC ya, jangan-jangan harusnya dia udah mulai short juga. Kalau BTC kan udah running gue. Tapi Ethereum ya, gue nggak pantau Ethereum kemarin karena gue fokus ke satu pair. Karena kayak kalau emang mau jalanin dua setup, berarti kan min 2 R ya kalau langsung SL. Yang penting langsung diajar ke BTC semua kalau gue ya, daripada gue masuk ke Ethereum juga. Karena kayak gini bisa ADHD guys. ADHD guys. Karena gue kan as usual gue tuh mainnya pakai RR-an. Kalau gue kena SL ya gue min 1 R. Kalau gue kena 2 setup yang SL gue min 2 R. Ya gue prefer BTC ya. Mending gue jadiin ini 2 R sekalian rigsnya. 2 R kan berarti kali 2. Kalau gue SL min 2, kalau gue TP plus 12. Ya gue gak usah bahas lagi lah. Tentang 1 R-nya itu porsinya berapa, gue udah berkali-kali bahas di banyak video. Kalau kamu belum tahu ya kamu berarti jarang nonton video gue. Silakan scroll atau cari admin yang lain aja guys, bukan bukan gua. Maksudnya cari cara mainnya admin yang lain aja. Ini 15M ya, menurut aku sih sekarang tuh lagi executed yang di area sini, lagi running maksudnya. Dan targetnya itu kemungkinan sampai sini guys. Nanti kalau ini udah di take out, kemungkinan mau naik dulu, tapi nggak tahu mau naik sampai mana, kita harus pantau ya. Kalau misalkan em, kita breakdown langsung ke bawah sini, mungkin kita coba breakout trader ya. Kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan yang kita lihat itu dia itu langsung terjun ke bawah ya. Terjunnya itu panjang ya candle kayak gini. Berarti pas gininya kita open aja di sini. Tapi kalau dia itu habis take out ini terus begini naik, ya kita coba pantaunya di area sini guys. Ini yang ini tuh kita simulasi ya, simulasi orang tuh sekarang kenapa ini bisa running ya di area sini. Karena di sini jelas lagi ada orang short di sana guys. Kita sebelum entry itu kita harus tahu
kenapa market tuh gerak, kita back test dulu. Kira-kira market itu gerak itu karena ngapain? Jadi di sini tuh lagi ada setup bearish guys. Ya, jadi di sini itu udah chain of character di 15 menit ya menurut aku ini. Dan di sini tuh kita bisa order di area sini ya guys. Karena ini break ya, kayak ketika ada sesuatu yang break kayak gini dan pakai FVG gini guys, menurut aku itu kita mending order di area sini. Ya, kita order di area sini. Nah, karena 15 menit ya bagusnya di sini ya guys, bukan di FVG-nya. Kecuali emang HTF, ya kita pakai FVG juga nggak masalah menurut aku. Coba ini kita tandain middle line di 4H. Coba kita lihat di 3M. Di situ ada apa? Oke, di sini ada sesuatu ya di sini juga. Jadi nanti kita coba pantau, tapi ya takutnya nyampe sini juga ini belum di retest ya SNRN di sini. Coba kita sekarang backup lagi menggunakan FRVP guys dari terakhir POS yang di sini. Oke, kita dapat POC di area sini ya. Jadi nanti watch area pertama kita tuh pasti di sini guys. Ini menurut gue sih udah jebol. Jadi kita akan pantau area sini. Kalau nggak kuat kita pantau area sini guys. Ini kemungkinan mau diambil ya guys. Gayaan-gayaan kayak gini tuh bisa kayak BTC kemarin. Ya, gue sempat bilang tentang CDW. Kalian harus Dior untuk anti CDW guys. Karena saat itu yang gue lihat dalam market tuh kayak gini guys. Gue tahu di sini harus TP karena ini kemungkinan kita bakal naik. Kita udah nggak ada reason buat ngelong lagi di sini udah nggak ada reason buat long lagi guys. Reference candlesticknya mana nggak ada. Kecuali di sini. Di sini tuh candle apa sih? Last low yang ada ke sini kemarin. Ya gue tandain CDW guys. Gua les di Jason Casper di sini dinamain CDW sama dia. Gue nggak tahu istilah ICT yang lain. I don't even care karena ya gue ngomong gue nggak care karena emang guru gue sendiri Jason Casper dia sendiri juga nggak care guys. Karena gue gurunya Jason Casper ya gue mainnya bakal kayak dia gitu. Jadi kalau kamu suka yang ICT mania ya lu cari orang yang belajarnya dari ICT juga. Nah di sini ya ketika CDW itu di take out ya kalau misalkan gue itu rush gitu. Kalau misalkan gue rush, oke, CDW itu harus di long gitu kan. TA gue bakalan begini guys. TA gue pasti bakalan begini sampai atas ya. Ini mungkin kelihatan keren karena entry gue itu di sini. Orang kalau gua share profit card, orang lihatnya gue entry di 11850. Kelihatannya keren di profit card, tapi secara PNL gue nggak keren guys. Karena udah jelas itu tuh 6,41. Gue nggak peduli sama profit card, is bullshit man. Kalau kita mainnya R, kita selalu mainnya R. Real trader itu masihnya R lu berapa? Bukan 5000%. Nah, itu fucking bullshit man. Kalau kita real trading ya kita carinya R. Ya di sini gue lagi execute berapa R? Gue lagi aim 58 R di atas. Ya gue lagi mode ya. Sebenarnya ini goblok juga ya kalau gue maksa ini sampai maksimum TP di sini guys. Ini terlalu greedy. Ya makanya gue mau jaga profit PNL gue ya. Ini kan ya kalau misalkan udah kena drawback kayak gini kan PNL-nya itu udah berubah guys dari terakhir yang gue ngeliatnya. Ini kan dari 20 sekarang udah sisa 14, itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau kalian lihat referensi table gue itu jauh sekali. Tapi gue jaga dengan yang ini ya. Makanya kita perlu hedging dan ini pun juga ya ini karena gue tidak sabar ya. Gue tidur guys. Jam segitu gue tidur. Jadi gua nggak nyari konfirmasi kayak di sini. Ini kalau kalau nyari konfirmasi itu bakal wow banget nih. R-nya bakal wow banget. Itu ketika kamu bener-bener liatin market guys. Pun gue juga sama. Gue tuh kadang nggak. At some point gue nggak ngeliatin market. Kalau misalkan saat ini terjadi dan gue itu mau offline, ya pasti gue bakal begini guys. Misalkan gue CMP di sini, gue pasti bakal begini ya sampai atas sana. Dan ini, iya pasti gue ngambil SL di sini. Gue SL-nya di mana gitu? I don't know. Ya misalkan kayak di sini lah. Kayak misalkan kemarin ada member ya yang long di sini, dia bilang bakal ke atas long di sini. Tapi lu tahu gak SL-nya harus di mana? Lu nggak tahu. Ada beberapa member yang SL-nya malah di sini di CDW. Padahal CDW itu target kita bro. Pasti kesentuh CDW-nya. Atau di sini, lu ngambil referensinya di mana? Nebak, nebak, susah guys. Pasti kalau kalau kita ngasal ya, kalau kita ngasal long, misalkan kayak kayak ada member juga yang oh bakal ke atas gitu kan. Tapi dia udah long dari sini. Terus dia yapping. Lu naruh SL di mana? Apakah lu naruh SL di sini? Lu udah nggak ada trade-nya. Terus lu entry lagi.
atau lu naruh SL di sini, berarti R-nya berapa? 2 men. 2 men. Kalau kayak gini R-nya cuma 2 men. It doesn't make any money. Tapi kalau begini, kalau lu tahu caranya, it will make a lot of money. Jadi kita tuh entry itu selalu pastiin entry-nya karena apa, candlestick-nya di mana, SL-nya di mana. Kalau kita ngeraba-raba, kita bisa aja ngeraba-ngeraba kayak gue ngeliat, oh ini ada wave di, oh, ini bakal di retest gitu kan. Tapi gue ngeraba-ngeraba gitu di sini. Gak mungkin gue naruh SL di sini. Orang itu targetnya pasti gue naruh SL di sini karena gue nebak. Ini di mana? Oke, gue nebaknya di sini deh di Jonas High. Karena ini bisa jadi good retracement. Susah kan? Dan ini pun week yang ada di sini guys. Week yang ada di sini gue berani jamin tiap action beda-beda. Nih last low yang ada di sini, kalau di Binance di sini guys. Gue berani jamin tiap action tuh beda-beda, entah $100 atau $50, I don't know. Mungkin kalau CT exchange bisa nyampe bawah banget dan itu pernah terjadi zaman 2024. Itu karena liquidity-nya terlalu dikit. Ya, jadi kalau kita ngelihat di sini guys, ketika kita sudah cari konfirmasi, oke CDW udah di wipe, semua pemain long derivatif di BTC itu udah habis. Gue bisa jamin guys. Kenapa gue bilang CDW itu bakal kesentuh sampai gue shortnya sampai sini guys. Ada orang bilang news gak ya. Gue bilang gue nge-short sampai sini. Gue bilang lagi ada setup short running kemarin. You don't need news. Ini bakal kesentuh. Nah news itu bisa jadi weeknya nyampe sini atau cuman segini. Tapi CDW itu emang target. Secara technical itu emang target. Secara technical ini emang target guys. News itu cuman memperburuk week-week sampah begini dan ini ya bisa kita jadiin kita bisa jadiin week-week kayak gini itu sebagai referensi SL. Karena ini udah strong low. Dan juga news itu tidak ini ya. News itu tidak membuat BTC itu sangat-sangat bullish sampai mana enggak. Ini secara teknikal kenapa bisa mantul di sini? It's very reasonable banget. Karena emang lagi ada setup short di sana. So news itu apa? News itu seperti ini guys. Mempercepat jalannya eksekusi. Kalau misalkan kemarin gak ada news pun, ini paling begini gitu kan. Tapi tetap ke sana. Jadi news itu menurut gue ya, sepengalaman gue 2 tahun, hampir 2 tahun sih gue masih terang. News itu berguna untuk mensadiskan week. Dan yang kedua, news itu untuk berguna mempercepat execution order kita. Misalkan kita emang targetnya sampai wave dipok aja lah. Misalkan sampai sana. Taruhlah gue emang TP targetnya itu di sini. Ya dengan adanya news, dia bisa jadi dijemput cuma 2 hari. Tapi kalau nggak ada news, itu bisa jadi lama guys. Nah itu biasanya kenapa gue nggak terlalu merhatiin news ya. Nah, mungkin ini juga influence dari tempat les gue. Jadi dia emang nggak merhatiin news. Karena news itu kata dia cuma buy on rumor, sell on the news guys. News itu untuk mempercepat sesuatu aja kayak gini. Jadi super volatil. Gitu. Tapi ya ketika kita ngelihat volatilitas kenceng kayak gini bisa dipastikan menurut gua ini sangat-sangat bullish karena gue juga berani jamin ini tuh hampir nggak ada posisi retail yang ada di sini guys. Ini udah bandar, ini udah posisi bandar. Nah bandar itu ya satu dia bisa ngerakpul cepet ya, atau dia bisa bikin kayak gini karena ini punya dia. Ini punya market maker ini hampir nggak ada isinya di sini guys. Entah dia distribusi di sini atau emang dia nanti belum ngapa-ngapain di sini. Ini masih retail gerak-gerak, nanti ditarik sampai ke bawah. Jadi nanti bear market tuh bakal sangat cepat guys. Ya, atau emang karena market maker masih tahu ini bullish, karena ini sudah di wipe, ini posisi dia. Jadi bisa aja let it go ini sampai push ke atas ini BTC. Karena ini super mega cycle ya, masih panjang cycle-nya. Seharusnya seperti itu guys. Karena dari weekly ini udah sangat berbahaya. Menurut gue ini monthly juga udah sangat-sangat bearish. Tapi kalau kita ngelihat secara money flow, it will take time. It can drop 70% tapi it will take time. Makanya ketika gue ikut acara BitGet VIP kemarin ya ada beberapa OG crypto yang dia nggak peduli di cycle ini. Maksudnya di halving kali ini dia nggak peduli. Dia tetap hold BTC-nya. Tapi alts ya biasalah swing gitu loh kalau alts. Nah, dia bilang ya dia mau jual di mendekati 2030 kata dia. Ya berarti kan next Bitcoin cycle, next Bitcoin halving. Sorry gua revisi. Kalau gua nyebut cycle sih lebih ke arah kayak cycle top, cycle bottom gitu kan. Dan menurut gue ini cycle topnya itu bisa dua kali Bitcoin halving. We don't know but that might be like that.
Itu menurut gua sih. Itu menurut gua. Jadi kalau misalkan salah ya wajar karena gua melakukan kesalahan dalam trading ya. Gua membuat statement based on prediction. Jadi kalau gua salah itu ya gua mohon maaf. Karena emang sepatutnya trader itu tidak memprediksi guys. Kayak gua tadi itu termasuk prediction ya. Tapi prediction ini ya emang di banyak 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 OG yang nyeping gini juga ya. Sebenarnya gua nggak enak bilang OG juga. Real OG itu kan berarti udah at least udah 3 cycle lah ya. Tapi yang gua ajak ngobrol ya 2 cycle. Itu kan dua kali Bitcoin halving maksudnya. Oke, balik lagi ke Ethereum. Ini video panjang banget, gue tahu. Ya, jadi gue akan cari short di sana guys. 4H kelihatannya mau koreksi. Dan ini slightly lower. Jadi kita nggak, kayaknya sih unlikely kita nge-reverse ini nggak. Menurut gue nggak guys. Karena kalau 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 misalkan hike yang ini tuh nggak nyampe sini dan nggak sevolatil ini, berarti kan momentumnya bakal di sini ya guys. Ini berarti ditarik garis merah nanti pasti sama Cyberpunk. Kalau misalkan kita itu lama akumulasi kayak gini, terus baru ke sana. Ini pasti momentumnya lower, pasti momentumnya di area sini, nggak di sini. Dan secara candlestick, kita berarti ngomongnya tidak ada FVG di daily. Tidak ada FVG di 4H maksudnya. Karena candle terlalu rapat, terlalu rapat. Tapi volatility kemarin ini membuat candle itu sangat-sangat bullish. Di sini kelihatan ada FVG gitu kan. Ini pasti jadi area buat orang-orang yang hashtag anti FOMO bakal nyari entry, dan orang-orang di sini yang FOMO goblok dia bakal entry di situ itu kan long atau spot. Di sini ada jelas nampak area kosong begitu, masa kita nggak DCA di situ, masa DCA di sini. Itu lalu kemana aja di sini gitu kan. Paling kayak gitu sih. Ya back again ya guys. Kalau misalkan gua sih, nah ini yang bikin gua nggak suka Ethereum ya, karena dia nggak cocok dengan cara TA gua. Gua tuh selalu suka beli sesuatu itu ketika momentumnya itu di bawah ya. Ini momentum momentum oversold. Gue suka beli Bitcoin itu ketika Bitcoin di bawah guys. Most of the time ketika mendekati garis extreme oversold, Bitcoin itu selalu naik. Kalian bisa scroll sendiri ke belakang. Cyberb itu nggak kalah guys. Dia bahkan di sini ya ketika ketika kita mendapatkan reversal pertama di sini. Ya, terus kita beli di sini. Beli lagi di sini. Dan ini extreme buy signal ya. Lu beli di sini loh, udah tahu gitu. Nggak rugi guys. Sekalipun di sini kena drawback, kena drawdown 10% tuh nggak rugi. Di sini ya di sini juga ketika lu udah dapat konfirmasi beli, lu beli di sini, lu kena manipulasi. Ini kan template template ICT banget ya, distribution manipulation accumulation. Kena manipulasi di sini selama 60 hari, endingnya profit lagi. Begitu Kak, Cyberb always winning, tapi perlu dicatat Cyberb by signal oversold always winning hanya ketika bull market guys. Kalau misalkan dia udah lose streak ya, itu bisa kita pastikan emang lagi bear market guys. Kayak yang ada di sini. Gua ada backtest Cyberb, dia itu nggak work di bear market. Tapi kalau kita emang ngambil di weekly, wah ini emang akurasinya sangat-sangat bagus ya ketika kita ngelihat Cyberb. Ngelihat Cyberb extreme oversold kayak gini itu udah jual jual sawah guys. Ya jual sawah dapat 250 juta. Ya, itu udah extreme buy signal dari Cyberb di weekly ya guys. Mungkin nanti kita akan nikmati ini lagi di next bear market ya. Pemenang likuiditas itu selalu dari orang yang punya duit di saat bear market. Bull market ya jangan sampai kalian kehilangan duit ketika bull market ya. Ini jelas BTC naik. Kalau lu masih kalah di market berarti lu terlalu greedy. Lu main tolol aja kayak beli di pucuk, beli di pucuk, beli di pucuk, beli di pucuk, beli di pucuk pun you are not losing man. Yang bikin losing sampah nggak jelas kan karena kita terlalu banyak gamble di altcoins ya. Ini kalau main BTC leverage kali 2 aja, lu beli leverage kali 2 di sini guys. Misalkan 100 juta, lu leverage jadi 200 juta. Berarti kan leverage-nya kali 2. Liquidation price-mu tuh jauh, kamu nggak kena liquid price di sini guys.
Dan di sini naik ke sini naik 150%. 150% itu sulit loh dicapai. Di altcoins mana yang bisa 150% dan lu bisa hold berbulan-bulan? Nggak ada guys. Lu pasti nyari exit, nyari exit, nyari exit terus. Mau di mana gitu, kayak di Ondo juga ini kayak di Acung jadi tengah begini kan. Render juga sama. Ya ada yang beli 500 juta kenalan gua di sini. Ya begitulah guys, altcoins ya. Karena altcoins itu belum ada use case-nya. Bitcoin pun juga belum ada use case-nya, tapi use case yang orang-orang pegang ya biasa lah ya, national reserve. Makanya dia bullish banget. Balik lagi ke Ethereum, coba kita ngelihat di 3 menit ada apa. Ya, seperti yang gue bilang beberapa menit sebelumnya ya, kita bakal retest area sini guys. Value area low ini high chance bakal di retest. Pas juga kan kayak gini, basic SNL. Kita lihat dulu respon pertama dia di situ. Jangan short sembarangan di sini. Ya, karena kalau lu short di sana, RR kamu tuh bakal kayak gini, guys. Ya, karena kita udah simulasi ya. Orang kenapa ini bisa turun? Karena di sini lagi ada running short. Dan kalau kita CMP sekarang, kita bakal kayak gini TA-nya ya. Kalau gue sih dapetnya bakal kayak gini. R1 itu menurut gue nggak, jangan entry. Ngapain dapat R1? Kelasnya itu hampir swing lagi intraday. Ini nggak mungkin executed dalam hitungan jam kayak gini. Bisa jadi 24 jam, 48 jam. Kecuali emang scalping kayak BTC yang sempat gue praktekin ya, value area low pertama 1:1. Itu execute cepet banget, hanya hitungan 1 jam atau 2 jam kemarin. Jadi nggak dak dikduk gitu loh. Kalau kayak gini kan tuh nggak apa ya, nggak tenang gitu. Lu mau beraktivitas tuh nggak akan tenang. Kalau kayak gini udah R cuma 1, profit juga nggak dapat backup sebelumnya. Kita always gini guys, kita ketika kita trading, apalagi kita mau swing, always kita mikirnya itu ketika TP, lu tuh nggak, lu tuh ada backup plan loh. Kayak gini nih, ini kan dapat 3. Jadi kedepannya pun kalau misalkan gua SL 3 kali pun juga tidak rugi karena ini udah 3. Ini udah nge-secure 3 porsi guys. Jadi tidak akan mengganggu PNL bulanan ya buat di withdraw. Kita withdraw bulanan. Seperti itu sih. Oke, sekian dulu videonya cukup panjang. Gue tidak bikin outlook ya kalau ini, tapi ini mencari outlook bersama biar kalian lihat cara main gue. Kalau lu nggak suka cara main gue, silakan cari admin yang lain. Di MJ itu ada banyak admin. Itu juga yang bikin gue suka dan tertarik join MJ karena di situ ada banyak admin. Jadi kalau misalkan admin A Y pingnya A, admin B pingnya B, ya kalian bisa pilih orang yang cocok cara mainnya sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Ibaratkan kayak kopi dan teh, tidak ada yang jelek kopi dan teh, tapi kalau lu suka kopi silakan kopi, lu suka teh